Iya, jadi setelah kemarin Ripan ngebahas tentang kenapa motor buatan lokal kita kagak pernah bisa bersaing di kelas internasional. Yang alasannya karena kurangnya dukungan pemerintah, yang kedua karena dukungan pemerintah, yang ketiga karena kurangnya dukungan pemerintah, lalu yang selanjutnya itu karena kurangnya dukungan pemerintah, dan yang sampai ke 9999 karena salah kita yang gak percaya dengan produk lokal. Ripan bakal ngebahas tentang mengapa motor di India lebih murah dibandingkan di Indonesia. Yailah, langsung ini manusuk ke hati, ke paru-paru kalian. Nerima fakta kalau misalkannya motor di India lebih murah dibandingkan di Indonesia. Dailah. Langsung Ripan bakal bahas tentang ini, tapi lupa belum pembukaan nih. Kebiasaan sekarang mah suka lupa, suka poho kalau misalkannya pembukaan teh. Halo semuanya, balik lagi di King Ripan. Ripan bakal ngebahas mungkin pertanyaan-pertanyaan kenapa sih bang motor di India bisa murah banget dibandingkan di Indonesia. Intinya mah gampang, karena orang India mah keren-keren, jago freestyle, jago stunt rider, jago loncat dari jurang tapi gak jatuh, jago salto depan cewek, jago wheelie tapi jatuh. Udah itu bagian. Ya intinya mah karena ya motor yang sama, merek yang sama, tapi harganya kayak kok beda gitu ya. Nih kalau misalkannya Yamaha di Indonesia, Honda Beat dijual dengan harga 40 juta. Kalau misalkannya di India kok harganya cuma 18 juta. Ya di Indonesia Honda Beat 40 juta. Kalau misalkan cara belinya ya lu ngerti dah. Apakah ini ada konspirasi global atau cuman akal-akalan pabrik? Langsung bayar, Ripan bakal bahas tentang ini. Kalian yang follow IG Ripan nanti bakal Ripan follow back nih kalau misalkannya gak percaya ya. Linknya ada di deskripsi dan juga pin kolom komentar. Anjay, makasih banyak deh Bujang. Yang pertama kalian harus tahu dulu tentang fakta harga motor di Indonesia versus di India. Kita mulai dari fakta harga dulu dah. Misalnya Honda Shine di India dijual mulai dari harga 12 jutaan. Sedangkan di Indonesia motor setara kayak Honda Revo bisa tembus 16 jutaan, beda 4 juta. Terus Yamaha FZ ataupun Yamaha Bison di India cuma 15 jutaan. Sedangkan di Indonesia bisa jadi 20 jutaan. Yang kalau misalkannya pun di Indonesia udah laku ini motor Bison, malah disubstitusi ataupun malah dirobah. Udah itu mah Ripan udah ngebahas tentang motor Bison. Cari baik di kanal Ripan, oke? Tapi kenapa Bang Ripan ini bisa begini? Apakah karena negara kita mah pekerja-pekerjanya, karyawan-karyawannya, kopi-kopinya mahal, makanya bisa mahal gitu nih harga jual produk pokoknya, atau ada alasan yang lain? Salah satunya mungkin tadi ya, bener ya. Tapi faktor utamanya adalah karena pajak dan biaya produksi. Di India pemerintah memberlakukan pajak kendaraan yang bisa dibilang lebih rendah, terutama untuk motor di bawah 250 cc. Bandingkan sama di Indonesia di mana pajak kendaraan bisa bikin geleng-geleng pala, pantat, lutut, segala rupa dah ini itu. Karena kalau misalkannya dilihat ya di Indonesia motor 250 cc dikenakan pajak barang mewah. Di India mah kagak ada kayak gitu, cuman di Indonesia. Tapi emang nggak apa-apa kalau misalkannya ngomongin pajak pasti masuk ke kas uang negara, yang dimana kita mah tahu negara kita bener-bener mendistribusikan uang pajak, bener-bener dialokasikan ke tempatnya. Gak pernah di Indonesia ada kasus korupsi uang pajak, gak pernah ada. Terus ya kalau misalkannya selain ngomongin pajak, ada biaya pengiriman dan impor juga emang berpengaruh. Karena banyak pabrikan di Indonesia yang masih mengandalkan komponen impor meskipun ada aturan TKDN. Nah, ngomong-ngomong aturan TKDN di India versus di Indonesia. Kalau misalkan yang ngomongin TKDN ataupun tingkat komponen dalam negeri, ini juga jadi alasan besar. Di India aturan TKDN lebih ketat. Pabrikan diwajibkan menggunakan komponen lokal hingga 80-90%. Ini bikin biaya produksi turun drastis karena bahan baku dan tenaga kerja lebih murah. Apalagi di India kagak ada bahan baku yang menggunakan terigu ataupun bodi kerupuk ya. Sementara kalau misalkannya di Indonesia, meskipun ada aturan TKDN, implementasinya enggak sekeras di India. Banyak pabrikan masih import komponen utama seperti mesin ataupun rangka dari Thailand dan Jepang. Meskipun sekalinya udah bikin rangka, negara kita mah bagusnya udah bisa bener-bener go green dah. Reduce, reuse, recycle. Kita mah produk kita mah gak pernah ada limbah. Jadi kalau misalkan nyentar gitu ya, ada evaluasi di dunia ini negara mana yang paling banyak sampah motor. Indonesia kagak bakal pernah kecatat karena rangka buatan kita mah udah langsung menyatu dengan alam bahkan sebelum 1 bulan dan nongol dah tukaran. Jadi sebenarnya ini otomatis bikin harga naik karena kena biaya import plus pajak bea
Korea masuk. Jadi bukan cuma masalah TKDN-nya baik, tapi juga ekosistem industrinya yang belum sekuat di India. Lalu kalau misalkan kita lihat alasan yang ketiga adalah karena perbedaan skala produksi dan permintaan pasar. Yang dimana orang-orang kita mah permintaan pasarnya aneh-aneh. Motor model Dacia gerobak bae masih demen baik kita mah pakai beli. Pasar motor terbesar kedua di dunia setelah Cina, India. Bro, gini ya kan. Penjualan motor di sana bisa lebih dari 15 juta unit per tahun bandingkan dengan di Indonesia yang cuma sekitar 5 juta unit. Beda bener, beda jauh. Karena volume produksi di India lebih besar, otomatis biaya produksi per unit jadi lebih murah. Ditambah lagi, pabrikan India seperti Bajaj dan Hero punya teknologi sendiri yang bikin mereka nggak terlalu bergantung sama vendor luar negeri. Sementara di Indonesia, kita lebih banyak tergantung sama merek Jepang seperti Honda dan Yamaha yang notabene profitnya harus dibagi ke Jepang juga. Udah gitu, masyarakat kitanya yang SDM tinggi lebih memilih produk Jepang daripada Indonesia. Katanya mah teriak-teriak lokal pride, giliran bayi dikasih yang lokal mah ogah. Lebih milih yang Jepang meskipun harus sampai punya fitur rangka lipat dan bodi kerupuk, termasuk error kode pada speedometer yang ribetnya udah kayak tes CPNS. Lalu alasan yang keempat adalah karena kebijakan subsidi dan infrastruktur. Faktor lain adalah kebijakan pemerintah. Di India ada subsidi untuk bahan baku seperti baja dan plastik yang digunakan dalam industri otomotif. Jadi pabrikan motor bisa dapat harga yang material yang bisa dibilang lebih murah. Bang, kalau misalkannya di Indonesia emang kagak bisa ya. Di Indonesia juga ada bahan baku yang bisa dibilang murah. Tapi kalau misalkannya bahan baku negara kita mah bagus-bagus kualitasnya. Ada kandungan reduce recycle ya. Kayak di pan tadi ada kandungan go green-nya kalau misalkannya produk lokal mas. Selain itu, infrastruktur di India juga mendukung banget buat produksi lokal. Banyak pabrik besar yang saling terintegrasi dengan pemasok komponen kecil. Hal ini bikin rantai pasokan lebih efisien. Di Indonesia, infrastruktur udah mulai bagus sebenarnya mah, tapi mungkin belum efisien seperti di India dan banyak bahan baku harus impor. Intinya mah gitu ya. Lalu alasan yang kelima ya ini nih orang-orangnya lu padanya warga kocaknya, gaya hidup dan preferensi pasar yang absurd, aneh dan gak rasional. Orang-orang kita emang yang request aneh-aneh, makanya bikin bingung produsen. Soal gaya hidup di India, motor itu kebanyakan untuk gaya-gayaan, wheelie, salto, speeding, nyumbat pondasi rumah, banyak dah, termasuk untuk transportasi harian dan harus hemat biaya. Makanya motor di sana lebih simpel, irit, berisik, banyak fitur klakson segala rupa ini itu ya, banyak fitur aneh. Ya gitu dah. Sementara di Indonesia, motor itu bukan cuman alat transportasi, tapi juga bisa dipakai buat ngebegal dan juga gaya hidup. Orang Indonesia lebih pilih motor yang keren, banyak fitur walaupun harganya lebih mahal, termasuk fitur rangka lipat, bodi kerupuk, rangka kropos ataupun tangki karatan ya. Jadi kalau misalkannya ada motor murah masuk sering dianggap murahan, padahal mah kalau misalkannya di India gitu ya, motor murah itu justru jadi primadona. Termasuk masalah model desain yang absurd, orang-orang India mah bodo amat. Makanya desain India, desain perindapan gak pernah masuk di Indonesia. Ya jadi mungkin tadi beberapa alasan Ripan udah jelasin ya. Karena kalau misalkannya kita lihat alasan kenapa di India lebih murah dibandingkan di Indonesia motor-motor dah tuh. Mulai dari pajak, aturan TKDN, skala produksi, sampai preferensi pasar, semuanya bener-bener beda. Jadi kalau misalkannya menurut lu pade, gimana pendapat kalian tentang ini? Apakah mungkin alangkah baiknya motor yang dijual di Indonesia harus lebih dimurahkan lagi tapi kualitas ditinggikan? Gak mungkin kocak kalau misalkannya beneran kejadian mah.